Keinginan saya yang utama adalah membangun masyarakat Pancasila yang menjaga keutuhan manusia, yang menjamin keseimbangan kemajuan lahir dan kedamaian batin, yang menjamin keseimbangan antara manusia dan masyarakat, yang menjamin keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alam yang didiaminya, keseimbangan dalam mengejar kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari nanti. Pak Harto tentang nilai-nilai dasar kemanusiaan sebagai basis masyarakat Pancasila yang dikehendakinya. Dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya 1989. Membentuk Komnas HAM. Masalah hak asasi manusia atau HAM merupakan isu paling kencang dihembuskan pada pasca Perang Dunia Kedua. Terlebih setelah kolonialisme berhasil diruntuhkan di berbagai belahan bumi yang menyebabkan banyak negara barat kehilangan negeri-negeri jajahannya. Pada masa itu, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan ditegakkannya hak-hak dasar yang dimiliki manusia. Demikian juga Deklarasi Universal Manusia dikukuhkan. Semua itu menyebabkan setiap penyelenggara negara wajib memperhatikan dan menerapkan azas-azas penegakan HAM dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia sejak bangunan negeri ini dibentuk, yakni dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan negara kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, hal itu dirasa belum cukup. Dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, kerap terjadi pelanggaran atas HAM yang membutuhkan penanganan lebih fokus dan bersungguh-sungguh. Untuk itulah diperlukan komisi yang berskala nasional guna menangani masalah-masalah HAM di Indonesia. Pada tahun 1993, Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Komisi dibentuk dengan tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Manusia. Selain itu, komisi juga dibentuk dengan tujuan meningkatkan perlindungan HAM dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan bangsa Indonesia seluruhnya. Pada tahun 1999, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada Undang-Undang HAM, selain memuat apa yang dimaksud hak-hak asasi manusia yang meliputi hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Undang-undang menetapkan fungsi dan tujuan Komisi Nasional HAM. Selain itu, diadakan pula Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berada dalam lingkungan pengadilan umum. Pengadilan HAM dilakukan untuk pengadilan HAM yang sifatnya berat. Meski Pak Harto telah merintis pembentukan Komnas HAM serta mencoba menegakkan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip HAM, namun terdapat pihak-pihak yang menilai kebijakan pemerintahannya diwarnai oleh sejumlah pelanggaran HAM. Sesuatu yang sesungguhnya jauh di luar keinginan dan maupun kehendaknya. Sebab seperti Pak Harto ungkapkan dalam autobiografinya,
Keinginan saya yang utama adalah membangun masyarakat Pancasila yang menjaga keutuhan manusia, yang menjamin keseimbangan kemajuan lahir dan kedamaian batin, yang menjamin keseimbangan antara manusia dan masyarakat, yang menjamin keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alam yang didiaminya, keseimbangan dalam mengejar kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari nanti. Tujuan jangka panjang APEC adalah menciptakan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik negara industri akan mencapainya pada tahun 2010. Sedangkan negara berkembang akan mencapainya selambat-lambatnya tahun 2020. Pak Harto, sebagai Ketua AELM tentang tujuan APEC dalam menata masa depan ekonomi dunia 1995. Menggelar APEC, menata masa depan. Sebuah peristiwa internasional bersejarah di bidang kerjasama ekonomi digelar di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tingkat tinggi para kepala negara di kawasan Asia Pasifik untuk membicarakan masalah kerjasama ekonomi yang dikenal dengan sebutan APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Pertemuan digelar di Istana Bogor pada tanggal 15 November 1992. Dan dihadiri oleh sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan, yakni Perdana Menteri Paul John Keating, Australia, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam, Perdana Menteri Jane Chrétien, Kanada, Presiden Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Chili, Menteri Negara Vincent Siu, China Taipei, Sekretaris Keuangan Sir Hamish McLeod, Hong Kong, Perdana Menteri Tomichi Murayama, Jepang, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Muhammad, Malaysia, Presiden Carlos Salinas de Gortari, Meksiko, Perdana Menteri Jim Bolger, New Zealand, Perdana Menteri Sir Julius Chan, Papua New Guinea, Presiden Jiang Zemin, RRC, Presiden Fidel V. Ramos, Filipina, Perdana Menteri Goh Chok Tong, Singapura, Presiden Kim Yong Sam, Korea, Perdana Menteri Chuan Lik Pai, Thailand, Presiden William Jefferson Clinton, Amerika Serikat, dan Presiden Soeharto, Indonesia sebagai tuan rumah. Istana Bogor merupakan tempat yang ideal untuk menggelar pertemuan bersejarah ini. Merupakan salah satu istana kepresidenan yang dibangun sejak tahun 1744 oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Pada mulanya, istana yang dulu bernama Buitenzorg, yang berarti tanpa rasa khawatir, merupakan tempat tinggal para gubernur Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, dijadikan istana kepresidenan dan tempat kediaman Presiden Soekarno. Ketika Pak Harto menjadi presiden, maka Istana Bogor dibuka untuk umum mulai tahun 1968. Publik dapat mengunjungi istana yang di halamannya yang luas itu terdapat ratusan ekor menjangan serta di dalam ruangannya tersimpan koleksi lukisan dan barang seni berharga. Istana juga dijadikan tempat resmi menggelar acara kenegaraan maupun menjamu tamu-tamu negara. Pertemuan Bogor merupakan pertemuan yang kedua setelah untuk pertama kalinya APEC digelar di Blake's Island, Seattle, Amerika Serikat, tahun 1993. Menyusul pembentukan APEC di Canberra, Australia pada tahun 1989. Pertemuan dipandang penting oleh para peserta yang makin menyadari bahwa saling ketergantungan dan kerjasama ekonomi antar negara di dunia semakin tak terhindarkan.
Kini tak ada satu negara pun yang bisa menjalankan ekonominya sendirian tanpa terpengaruh oleh kondisi ekonomi di negara lainnya. Para pemimpin negara-negara di tepian Samudra Pasifik sadar betul bahwa kawasan ini merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat pertumbuhannya. Namun demikian, jika tidak ada jalinan kerjasama yang kokoh di antara negara-negara tersebut, maka krisis bisa dengan mudah menggulung perkembangan ekonomi di wilayah ini. Para pemimpin negara-negara yang hadir di Bogor berdiskusi membahas bagaimana jalinan kerjasama ini dirangkai, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. Pertemuan ini menghasilkan suatu pernyataan bersama yang isinya menyepakati dilaksanakannya perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Tujuan jangka panjang APEC adalah menciptakan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik negara industri akan mencapainya pada tahun 2010. Sedangkan negara berkembang akan mencapainya selambat-lambatnya tahun 2020. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Pak Harto selaku Ketua AELM atau Asia Pacific Economics Leader Meeting yang menjadi penyelenggara KTT APEC. Bagi banyak pihak, pertemuan APEC di Bogor juga merupakan keberhasilan Indonesia menjadi pelaku utama dalam percaturan perekonomian dunia. Pengembangan industri penerbangan, industri kelautan, dan industri modern berteknologi canggih lainnya bukan kita lakukan untuk pamer dan bukan pula kita lakukan tanpa memahami pengorbanan yang kita pikul. Pengembangan itu dilakukan justru karena kita sadar akan kesulitan besar dan kerawanan yang harus kita hadapi kelak jika bangsa Indonesia terus-menerus bergantung pada bangsa lain dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pak Harto tentang keseriusannya dalam membangun industri strategis dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Memulai kemandirian dengan N250. Akhirnya, penantian itu pun usai sudah. Setelah sekian lama membulatkan tekad dan menyatukan segala sumber daya, pada akhirnya anak-anak bangsa Indonesia berhasil meluncurkan produk teknologi tinggi buah karyanya sendiri. Pada hari itu, tanggal 10 Agustus 1995, bertempat di Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Jawa Barat, Gatot Kaca meluncur untuk pertama kali menandai proses penerbangan perdananya. Gatot Kaca adalah nama yang diberikan Pak Harto kepada pesawat seri N250 yang diproduksi oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Eng B.J. Habibie, sebuah simbol produk berteknologi tinggi yang selama ini diyakini hanya dapat dibuat oleh negara-negara maju. Di hadapan ratusan pasang mata dan jutaan lagi yang mengikuti lewat siaran langsung televisi nasional, Pak Harto meresmikan peluncuran perdana ini. Lalu pesawat pun terbang meluncur ke langit yang cerah, berkeliling di udara selama 56 menit, mempertontonkan keunggulan produk yang sepenuhnya dirancang dan dikerjakan di dalam negeri oleh para insinyur Indonesia. Saat itu, rasa bangga, haru, dan percaya diri mengemuka dalam dada setiap orang yang menyaksikannya. Dalam hati setiap orang Indonesia saat itu mungkin berkata, akhirnya kita bisa. Terima kasih
pada karyawan IPTN yang telah membuatnya, dan saya kira N250 akan sukses memperoleh sertifikasi. Tutur Pak Harto dalam suasana haru setelah Gatot Kaca mendarat mulus di landasan. Harapan yang tak berlebihan, mengingat tahap selanjutnya adalah meraih pengakuan dari lembaga internasional yang paling berwenang dalam masalah penerbangan. Baru setelah itu, pesawat dapat dipasarkan ke seluruh dunia, terutama untuk segmen pasar pesawat komuter yang memang tidak banyak produsen yang menekuninya, hanya ATR atau perusahaan patungan Italia Prancis, ATP Inggris, de Havilland Kanada, Saab Swedia, Fokker Belanda, dan Embraer Brasil. Industri pesawat terbang dipilih sebagai target pencapaian dalam pengembangan industri berbasis teknologi tinggi, bukan semata-mata kepakaran Habibie sebagai motor penggerak industri ini, tetapi lebih karena pertimbangan strategis pembangunan perhubungan nasional jangka panjang. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan memerlukan sarana transportasi yang mampu menjembatani setiap warganya untuk melakukan mobilitas secara cepat. Dalam hal ini, pesawat terbang merupakan solusi terbaik, khususnya pesawat komuter yang kemampuan terbangnya di bawah 2 jam. Pada sisi lain, peluang pasar dunia untuk pesawat jenis ini masih sangat terbuka. Karenanya, skenario terbaiknya adalah memproduksi sendiri pesawat komuter jenis N250 guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menjangkau pasar internasional. Dalam kerangka inilah dapat dimengerti pernyataan Pak Harto tentang keseriusannya dalam membangun industri strategis. Pengembangan industri penerbangan, industri kelautan, dan industri modern berteknologi canggih lainnya bukan kita lakukan untuk pamer dan bukan pula kita lakukan tanpa memahami pengorbanan yang kita pikul. Pengembangan itu dilakukan justru karena kita sadar akan kesulitan besar dan kerawanan yang harus kita hadapi kelak jika bangsa Indonesia terus-menerus bergantung pada bangsa lain dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pernyataannya itu, Pak Harto sesungguhnya hendak memulai kemandirian bangsanya dari ketergantungan iptek kepada bangsa lain. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.